Kebijakan pelayanan. Kebijakan pelayanan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Pempat.tk BMTI tentang penetapan standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan. Komponen standar pelayanan yaitu 1. Syarat 2. Prosedur 3. Waktu 4. Biaya 5. Produk 6. Pengelolaan pengaduan. Surat keputusan penetapan standar pelayanan memenuhi 14 komponen. 1. Dasar hukum 2. Persyaratan pelayanan 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan 4. Waktu 5. Biaya 6. Produk pelayanan 7. Prasarana 9. Pengawasan internal 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 11. Jumlah pelaksana 12. Jaminan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kerja pelaksana. Standar pelayanan telah dibuat sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku, yaitu berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Yanli 2. Permen Nomor 96 Tahun 2012 3. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2005 tentang OTK Pempat.tk 5. Permendikbud Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pempat.tk 6. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang OTK Kemdikbud. Sistem antrian yang digunakan berbentuk mesin elektronik dan dikelompokkan sesuai jenis, layanan diklat dan layanan non-diklat. Nomor antrian ditampilkan di layar dan diarahkan ke loket yang dituju. Proses penyusunan standar pelayanan telah melibatkan masyarakat dan pihak terkait atau stakeholder. A. Dalam penyusunan standar pelayanan melibatkan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan LSM. B. Dalam penyusunan standar pelayanan memanfaatkan masukan hasil SKM. C. Dalam penyusunan standar pelayanan memanfaatkan pengaduan masyarakat. Dokumentasi tentang standar pelayanan yang ditetapkan telah dipublikasikan di area ruang pelayanan seperti leaflet atau pamflet atau brosur, poster atau banner, buku saku atau katalog. Media informasi berupa baliho atau billboard, media cetak, website atau media sosial. Standar pelayanan yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut sanksi telah disosialisasikan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunannya, serta konsisten dalam penerapannya termasuk monef berkelanjutan. 6 komponen service delivery, 8 komponen manufacturing. Informasi tentang standar pelayanan dapat diakses dengan bertanya kepada pelaksana layanan secara tatap muka, membaca di lokasi tempat pelayanan, melalui media WA, melalui telepon, email, website, atau media sosial. Tersedia standar pelayanan yang tepat guna. 1. Standar pelayanan memberikan kemudahan persyaratan layanan. 2. Standar pelayanan memberikan kemudahan prosedur layanan. 3. Standar pelayanan memberikan kepastian layanan. 4. Standar pelayanan menyediakan pengelolaan konsultasi dan pengaduan. Media publikasi maklumat pelayanan berupa media informasi di dalam ruangan seperti poster atau banner, leaflet, pamflet, brosur, buku saku atau katalog, media cetak, media informasi atau website, bentuk informasi lainnya seperti baliho atau billboard. Maklumat pelayanan BPPM/PPMTI meliputi memberikan pelayanan dengan penuh komitmen dan profesional sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan mutu layanan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi layanan,
bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan dengan salam dan senyum, melayani tanpa pamrih. Bermakna bagi peserta diklat dan masyarakat sekitar. Bersedia menerima sanksi apabila layanan tidak sesuai. Upaya penyelenggaraan layanan untuk melibatkan sebanyak-banyaknya publik dalam mengisi SKM. Tingginya keterlibatan pengguna layanan dalam pengisian SKM. Telah disiapkan perangkat SKM meliputi panduan, instrumen SKM, diklat, dan non-diklat. Pengisian kuesioner oleh seluruh pengguna layanan. Informasi survei kepuasan masyarakat yang diketahui seluruh lapisan masyarakat. Media publikasi hasil survei kepuasan masyarakat berupa arsip, ruang pelayanan, media sosial, website, baliho, banner, leaflet, pamflet, brosur, buku saku, katalog, poster, media cetak. 2. Profesionalisme SDM. Tersedia pelaksana layanan dengan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan. Jumlah pelaksana layanan serta kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana layanan sebanyak 188 orang. Tersedia informasi mengenai posisi atau jabatan, masa kerja, pendidikan formal, diklat yang pernah diikuti, sertifikat yang dimiliki, pelaksana layanan yang responsif waktu, jam kerja kantor, jam kerja layanan, saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung, jangka waktu penyelesaian jenis layanan, ada pelayanan pada hari libur, sistem jam kerja tambahan layanan atau extra time system, seperti pelayanan peserta diklat di Wisma, layanan keamanan, dan layanan penggunaan fasilitas. Kesigapan petugas dalam memberikan layanan atau kecepatan. Pelayanan sangat cepat, tidak membiarkan pengguna layanan menunggu untuk dilayani. Sudah tersedia aturan perilaku dan kode etik pelaksana layanan. Aturan perilaku dan kode etik pelaksana layanan meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan. Peraturan tersebut mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Kode Etik Pegawai di Lingkungan P4TK BMTI Nomor 1199/B14/KP/2019 tentang Kode Etik Pegawai. Penghargaan adalah media apresiasi terhadap prestasi luar biasa bagi pelaksana layanan yang telah menjalankan kewajibannya secara konsisten. Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai dalam kurun waktu tertentu. Sanksi
adalah media pembinaan terhadap bentuk pelanggaran pelaksana layanan sebagai kendali penegakan disiplin berupa teguran sampai dengan pemecatan terhadap kelemahan pelaksana layanan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Lamanya waktu penetapan pegawai dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi selambatnya 1 bulan. Budaya pelayanan yang diperlihatkan oleh pelaksana adalah mengenakan pakaian seragam khusus, mengenakan identitas nama, mengenakan PIN atau atribut atau logo unit pelayanan, mempraktekkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Budaya sehat dengan menyediakan fasilitas olahraga seperti ruang fitness, kolam renang, lapangan tenis, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, jogging track, lapangan sepak bola, dan lapangan tenis meja. 3. Sarana prasarana. Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan. Letak area parkir di dalam dan di luar area kantor. Tersedia petugas parkir. Tarif parkir gratis. Terdapat pemeriksaan karcis atau kartu parkir. Tempat parkir terpisah antara roda 2 dan roda 4. Terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan dengan pemantauan melalui CCTV. Fasilitas kenyamanan ruang tunggu di unit pelayanan meliputi televisi, area merokok, monitor antrian, AC, bahan bacaan, air minum, hotspot atau wifi, ruang ibadah. Tersedia toilet di area ruang tunggu pelayanan. Fasilitas toilet yang tersedia meliputi kloset duduk, kloset jongkok, wastafel, dan air bersih. Toiletries berupa tisu, sabun, bunga. Toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus di BBPP MPV BMTI meliputi step lobby atau rem bagi pengguna kursi roda, toilet khusus difabel, petugas khusus, kursi roda, dan loket khusus, ruang tunggu prioritas. Tersedia sarana prasarana penunjang lainnya di unit pelayanan BBPP MPV BMTI meliputi kantin untuk pengguna layanan, fasilitas mesin fotokopi, ruang laktasi atau nursery, dan area bermain anak. Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan pengaduan tatap muka langsung. Sarana front office ini terletak di bagian depan kantor, terlihat mudah diakses dan terpisah dari layanan lainnya. 4. Sistem informasi pelayanan publik. Tersedia sistem informasi pelayanan publik atau SIPP. SIPP berupa elektronik dan non-elektronik. Tersedia SIPP yang berupa website secara online dan offline.
Untuk SIPP yang berupa website secara online, bisa dilihat pada alamat website sippbmti.blogspot.com. Untuk SIPP secara offline, ditampilkan dalam bentuk panel layar sentuh yang disimpan di ruang unit layanan publik. Unsur yang termuat dalam SIPP adalah 1. Profil penyelenggara, 2. Pelaksana, 3. Standar pelayanan, 4. Maklumat pelayanan, 5. Pengelolaan pengaduan, dan 6. Penilaian kinerja lembaga. Jenis situs yang dimiliki yaitu blogspot, media sosial, dan website. Jenis kepemilikan situs yang dimiliki yaitu milik unit pelayanan dan dikelola oleh unit pelayanan. Terdapat pemutahiran data dan informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari. Lokasi publikasi SIPP non-elektronik yang dimiliki di unit pelayanan yaitu di area ruang pelayanan, ruang publikasi atau lapangan acara, dan didistribusikan ke stakeholder. 5. Konsultasi dan pengaduan. Tersedia sarana dan media konsultasi dan pengaduan. Ruang khusus konsultasi dan pengaduan. Alamat surat Jalan Pesantren KM 2 Cibapat, Cimahi. SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 224 2326. Telepon 022 665 2326 extension 0-100. Website konsultasi dan pengaduan pem4tkbmti.kemdikbud.go.id/apel/administrator/pengaduan. Twitter @bmti_kemdikbud. Instagram pem4tkbmti.kemdikbud. Kanal YouTube Pem4tkbmti Kemdikbud. Facebook Pem4tkbmti Kemdikbud. Petugas khusus penanganan konsultasi dan pengaduan. Arsip proses konsultasi dan pengaduan di multimedia. Tersedia rubrik dokumentasi dan publik konsultasi dan pengaduan. Inovasi. Tersedia inovasi pelayanan publik dengan rincian sebagai berikut. YouTube Galeri Kejuruan, pusat sumber belajar berbasis kompetensi keahlian. LMS Galeri Kejuruan, sarana deklar daring bagi guru kejuruan. Aksi Kejuruan, sarana berbagi informasi tentang kejuruan. Program pembangkit listrik tenaga surya untuk penerangan jalan umum. Reformasi birokrasi internal berbasis web. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis web.
layanan publik berbasis web. Diklat peduli lingkungan bagi masyarakat sekitar. Program Center of Excellence. Inovasi dilaksanakan lebih dari 1 tahun. Inovasi dilaksanakan secara berkelanjutan. Inovasi sudah atau dapat direplikasi. 7. E-Service. Tersedia layanan e-service UPPP BMTI. Jenis e-service bagi guru kejuruan yaitu layanan diklat daring, jenis e-service penggunaan fasilitas, layanan non-diklat, penerapan e-service. Layanan e-service dapat diakses melalui website uppppbmti.blogspot.com. Layanan diklat bagi guru kejuruan, keseluruhan proses dilakukan secara full online melalui website pkb.p4tkdmti.kemdikbud.go.id. Data dan informasi pelayanan non-diklat dapat diakses di p4tkdmti.kemdikbud.go.id/dipnd. Layanan non-diklat sebagian proses dilakukan secara online. Pelayanan fasilitas. Form pengajuan pelayanan fasilitas. Pelayanan praktik kerja lapangan. Form pengajuan praktik kerja lapangan. 8. Network payment. Sistem pembayaran yang digunakan terdiri dari tunai dan non-tunai. Pembayaran non-tunai berlaku untuk sebagian jenis layanan. Jenis layanan yang menerapkan sistem pembayaran non-tunai, diklat bantuan pemerintah atau bantuan kerjasama dengan dinas atau instansi terkait, sewa fasilitas. Untuk pembayaran tunai, bisa datang langsung ke www.bmti. Untuk pembayaran non-tunai, transfer ke rekening BNI 0731473250